Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 7 yang beranggotakan Nurul Mauludiah, NIM 205140119, dan saya Wanda Robatul Zahra, NIM 205160021, akan mempresentasikan mengenai faktor-faktor yang mempengaruhi perkembangan lingkungan dan kematangan. Pengertian perkembangan. Perkembangan adalah bertambah kemampuan atau skill dalam struktur dan fungsi tubuh yang lebih kompleks dalam pola teratur dan dapat diramalkan sebagai hasil proses pematangan. Perkembangan menyangkut adanya proses pematangan sel-sel tubuh, jaringan tubuh, organ-organ, dan sistem organ berkembang dengan menurut caranya, sehingga dapat memenuhi fungsinya. Menurut Harlock, 1900 menyatakan perkembangan sebagai rangkaian perubahan progresif yang terjadi sebagai akibat dari proses kematangan pengalaman. Dalil sebagaimana dikutip Harlock 1980 menyatakan perkembangan berarti perubahan secara kualitatif. Berkembang merupakan salah satu perubahan organisme ke arah kedewasaan dan biasanya tidak bisa diatur oleh perubahan organisme ke arah kedewasaan dan biasanya tidak bisa diukur oleh alat ukur. Contohnya, pematangan sel ovum dan sperma atau pematangan hormon-hormon dalam tubuh. Menurut Hasan 2006 menyatakan perkembangan berarti segala perubahan kualitatif dan kuantitatif yang menyertai pertumbuhan dan proses kematangan manusia. Perkembangan merupakan proses menyeluruh ketika individu beradaptasi dengan lingkungannya. Perkembangan terjadi sepanjang kehidupan manusia dan tahapan-tahapan tertentu. Perkembangan dimulai sejak masa bayi sampai usia lanjut. Faktor-faktor yang mempengaruhi perkembangan ada dua, yaitu yang pertama ada faktor lingkungan dan yang kedua ada faktor kematangan. Faktor lingkungan. Faktor atau kondisi lingkungan ini juga mempengaruhi perkembangan manusia. Lingkungan merupakan suatu tempat di mana kita saling membutuhkan atau saling berinteraksi antara manusia yang satu dengan manusia yang lain. Lingkungan sebagai penentu perkembangan tingkah laku manusia. Di dalam dugaan yang diterima sebagai dasar di dalam lingkungan psikologis adalah bahwa manusia lahir dalam keadaan tidak memiliki pembawaan apapun, bagaikan kertas putih, tabula rasa yang dapat ditulisi dengan apa saja yang kita kehendaki. Perwujudan tingkah laku manusia ditentukan oleh lingkungan dengan kiat-kiat rekayasa yang bersifat pribadi atau tidak berkaitan dengan seseorang dan bersifat direktif. Yang selanjutnya yaitu faktor kematangan. Kematangan adalah siapnya suatu organ-organ fungsi kehidupan, baik fisik maupun psikis, untuk berkembang dan melakukan tugasnya dengan baik. Pembawaan dan lingkungan adalah faktor-faktor yang sangat penting bagi perkembangan individu. Faktor-faktor yang mempengaruhi lingkungan ada 4. Yang pertama ada lingkungan biologis, yang kedua ada lingkungan fisik, yang ketiga ada lingkungan psikososial, dan yang keempat yaitu lingkungan keluarga dan adat istiadat. Lingkungan biologis. Lingkungan biologis yang mempengaruhi perkembangan diantaranya adalah ras atau suku bangsa, jenis kelamin, umur, gizi, perawatan kesehatan, kepekaan terhadap penyakit, penyakit kronis, fungsi metabolisme, dan hormon. Ras atau suku dianggap menjadi faktor biologis karena bangsa kulit putih Eropa pertumbuhan somatiknya lebih tinggi. Anak dengan jenis kelamin laki-laki sering sakit dibandingkan perempuan, namun belum diketahui secara pasti apa penyebabnya. Pada umur untuk balita adalah umur paling rawan karena balita mudah sakit dan mudah kurang gizi. Perawatan kesehatan yang tidak teratur menjadi salah satu faktor lingkungan karena perawatan kesehatan berguna untuk memantau perkembangan balita. Kepekaan terhadap penyakit adalah dengan memberikannya imunisasi pada balita secara lengkap. Pada anak yang memiliki penyakit kronis menambun, perkembangannya akan bermasalah dan akan mengganggu sistem metabolisme dan hormon pada balita. Lingkungan fisik. Faktor fisik yang mempengaruhi perkembangan seperti cuaca, musim, keadaan geografis suatu daerah, sanitasi, keadaan di rumah, struktur bangunan, ventilasi, cahaya, kepadatan hunian, dan radiasi. Kemarau yang panjang atau bencana alam lainnya dapat berpengaruh terhadap perkembangan seperti gagal panen, sehingga kurangnya gizi pada balita. Sanitasi lingkungan memiliki peran penting dalam penyediaan lingkungan yang mendukung kesehatan anak dan tumbuh kembangnya. Keadaan rumah dan struktur bangunan yang sesuai dengan jumlah penghuninya akan menjamin kesehatan penghuninya. Pada balita, radiasi yang terlalu tinggi akan berpengaruh terhadap perkembangannya.
Yang selanjutnya yaitu faktor psikososial. Stimulasi pada anak yang terarah dan teratur akan lebih cepat dibanding dengan arah yang tidak diberikan stimulasi. Motivasi belajar mempengaruhi perkembangan misalnya dengan memberikan buku-buku, suasana yang tenang, dan sarana lainnya. Faktor psikososial lain yang mempengaruhi seperti ganjaran atau hukuman yang wajar, kelompok sebaya, stres, sekolah, cinta dan kasih sayang, kualitas interaksi antara anak dan orang tua. Faktor keluarga dan adat istiadat yaitu keluarga yang bekerja akan menunjang perkembangan balita karena orang tua akan menyediakan kebutuhan anak baik primer maupun sekunder. Sosial ekonomi memiliki pengaruh yang besar untuk perkembangan anak sampai usia 5 tahun disebabkan karena pendidikan orang tua yang rendah di mana faktor tersebut akan terkait dengan pendapatan rumah tangga yang rendah. Faktor keluarga yang mempengaruhi lainnya seperti stabilitas rumah tangga, kepribadian ayah atau ibu, adat istiadat, norma-norma, tabu-tabu, agama, urbanisasi, dan kehidupan politik. Faktor maturation atau kematangan. Kematangan adalah siapnya suatu organ-organ fungsi kehidupan baik fisik maupun psikis untuk berkembang dan melakukan tugasnya dengan baik. Bagaimanapun banyaknya pembawaan atau kebiasaan seseorang individu dan betapapun baiknya lingkungan yang tersedia baginya bila mencapai kematangan untuk berfungsi, maka suatu fungsi kehidupan belum dapat berkembang secara optimal. Pembawaan dan lingkungan adalah faktor-faktor yang sangat penting bagi perkembangan individu. Interaksi antara faktor-faktor tersebut tidak terjadi sekehendak hati, tapi dipengaruhi oleh faktor yang ketiga ini, yaitu faktor kematangan atau maturation atau waktu atau time. Manusia yang baru dilahirkan telah memiliki bakat pembawaan baik dari lingkungan berasal dari keturunan orang tuanya, nenek moyangnya maupun memang takdir demikian. Jadi, faktor maturation atau kematangan merupakan faktor di mana semua organ tubuh yang menjalankan fungsinya masing-masing. Jadi, perkembangan manusia dapat dipengaruhi oleh berbagai macam faktor-faktor seperti yang telah dijelaskan di atas. Faktor-faktor ini dapat mempengaruhi perkembangan manusia mulai sejak lahir sampai meninggal dalam mempengaruhi ke arah yang lebih baik maupun yang tidak baik. Dan di sini ada 5 yang terdapat faktor mempengaruhi kematangan seseorang menurut Harlock, antara lain 1. Usia, 2. Perubahan fisik, 3. Pola asuh orang tua, 4. Lingkungan, dan 5. Jenis kelamin. Usia. Semakin bertambah usia, individu diharapkan emosinya akan lebih matang dan individu akan lebih dapat menguasai dan mengendalikan emosinya. Individu semakin baik dalam kemampuan memandang suatu masalah, menyalurkan dan mengontrol emosinya secara lebih stabil dan matang secara emosi. Perubahan fisik dan kelenjar. Perubahan fisik dan kelenjar pada diri individu akan menyebabkan terjadinya perubahan pada kematangan emosi, sesuai dengan anggapan bahwa remaja adalah periode atau badai dan tekanan. Emosi remaja meningkat akibat perubahan fisik dan kelenjar. Pola asuh orang tua. Pengalamannya berinteraksi di dalam keluarga akan menentukan pula pola perilaku anak terhadap orang lain dalam lingkungannya. Salah satu faktor yang mempengaruhi dalam keluarga adalah pola asuh orang tua. Cara orang tua memperlakukan anak-anaknya akan memberikan akibat yang permanen dan kehidupan anak. Jenis kelamin. Laki-laki dikenal lebih berkuasa jika dibandingkan perempuan. Mereka memiliki pendapat tentang kemaskulinan terhadap dirinya, sehingga cenderung kurang mampu mengekspresikan emosi seperti yang dilakukan oleh perempuan. Hal ini menunjukkan laki-laki cenderung memiliki ketidakmatangan emosi jika dibandingkan dengan perempuan. Astuti mengklasifikasi menjadi 5, yaitu 1. Pola asuh ayah dan ibu, 2. Pengalaman traumatik, 3. Temperamen, 4. Jenis kelamin, 5. Usia. Di sisi lain, kematangan emosi seseorang dipengaruhi oleh beberapa faktor baik intern
atau dari dalam diri sendiri maupun faktor ekstern atau di luar. Sekian presentasi dari kelompok kami. Mohon maaf apabila ada kesalahan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.